Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya. Pada video tutorial ini saya akan mencoba menampilkan gambar, audio maupun video di HTML. Termasuk nanti akan saya sampaikan atribut-atribut yang sering digunakan. Silahkan disimak videonya. Baik, di sini sudah saya buka editornya, yaitu saya menggunakan Notepad++. Baik, kita mulai saja. Tuliskan tagnya HTML, kemudian head, /head. Nah, di antara head kita berikan tag title, /title. Misalnya kita berikan sebuah judul tampil gambar. Oke. Kemudian tag body, /body. Kita simpan dulu. Ini HTML-nya di paling bawah ya, seperti ini. Nah, nantinya semua tag itu kita letakkan di antara tag body ini. Coba kita save dulu, kita simpan. Misalnya tampil gambar .html. Teman-teman pastikan ekstensinya dicantumkan ya, .html. Nah, sudah berubah warnanya. Nah, perlu teman-teman ketahui, di sini saya melakukan penyimpanannya itu berada di drive C, sampipi, htdoc, kemudian folder belajar HTML, kemudian nama filenya itu tampil gambar.html. Seperti itu. Nah, sebetulnya untuk dokumen HTML tidak harus dilakukan penyimpanannya di htdocs. Hanya saja karena ke depan kita akan membuat tutorial-tutorial yang selanjutnya yang menggunakan PHP, maka ini sekalian saya simpan di htdoc. Seperti itu ya. Coba kita cek dulu untuk C sampipi htdoc belajar HTML. Nah, di sini sudah muncul ya tampil gambar yang baru saja tadi kita inputkan. Kemudian saya sediakan satu buah folder image yang belum ada isinya, empty folder, masih kosong. Kemudian satu file gambar, satu file mp3, dan satu file mp4 atau video. Nanti ketiga file ini akan kita coba tampilkan atau kita panggil di dokumen HTML kita. Lanjut. Untuk memunculkan gambar, pastikan teman-teman menuliskan tag img kemudian src. src adalah source atau tempat sumbernya, maksudnya sumbernya gambar di mana kita simpan. Source img src, kemudian kita tuliskan nama file kita, nama file gambar kita tadi namanya adalah smk, kemudian ekstensinya .png. Jangan lupa dipetik seperti ini. Kemudian kita tutup dulu. Nah, coba kita panggil sekarang. Nah, sudah muncul ya teman-teman ya. Memanggilnya pun karena kita menggunakan sampipi htdocs, maka tidak bisa langsung di double klik seperti itu aturannya idealnya, namun harus kita tuliskan seperti ini, localhost /belajar HTML /tampil gambar.html.
gambarnya sudah muncul, yaitu gambar dengan nama SMK ekstensinya .png. Saya lanjutkan atribut yang selanjutnya. Misalnya kita akan mengatur lebar gambar ya teman-teman ya. Width sama dengan misalnya 200 pixel. Nah, pola penulisannya itu seperti ini kurang lebih. Width 200 pixel. Kemudian kita save dulu. Nah, selanjutnya kita tambahkan atribut ALT. Apa sih ALT itu? ALT adalah alternatif. Jadi ketika kita salah dalam memanggil nama gambar atau salah menulis ekstensinya misalnya, maka nanti yang muncul adalah alternatif ini. ALT sama dengan misalnya logo. Logo seperti ini. Nah, misalnya saya buat salah ya teman-teman ya. SMK itu saya cut K-nya jadi sm.png. Ini salah ya. Ini salah. Coba kita panggil. Nah, di layar sudah muncul tulisan logo. Logo ini berasal dari ALT yang kita cantumkan tadi, ALT logo. Ini akan terjadi ketika kita salah dalam memanggil nama gambar. Kita kembalikan SMK PNG. Seperti ini. Kemudian akan kita lanjutkan width 200 pixel. Nah, masih muncul. Misalnya kita tambahkan height. Height sama dengan 300 pixel. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, gambarnya akan memanjang seperti ini ya. Kalau saya terbiasa height-nya tidak saya munculkan, cukup dengan width, maka nanti gambar akan muncul dengan ukuran yang proporsional. Saya lanjutkan. Ini kita akan mencoba memunculkan dua gambar, yaitu gambar yang pertama, gambar kedua kita munculkan di sebelah bawahnya. Kita tambahkan tag BR. Kemudian kita tuliskan kembali img sama dengan spasi src sama dengan smk.png. Width-nya kita buat sama dengan 200 pixel. Ada yang kurang petiknya. Begini saja tanpa ALT. Simpan. Kita cek. Ya, sudah muncul ya. Dua gambar di sini. Ya, dua gambar di sini. Nah, kita akan mencoba file gambar yang semula itu satu folder dengan file HTML. Ini file gambar kita masukkan ke folder image. Kita drag. Nah, gambar sekarang sudah berpindah ke folder image. Lalu kita panggil. Tampaknya ada bug ya. Kita coba dengan Chrome. Tampil gambar .html. Nah, seperti teman-teman ya. Gambarnya tidak muncul. Kenapa? Karena gambarnya yang semula satu folder dengan file HTML sekarang sudah berpindah ke folder image. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka di file HTML-nya itu perlu kita tambahkan img src sama dengan image, nama foldernya /smk. Yang bawah pun sama, image/smk. Nah, sudah muncul ya teman-teman ya. Sudah muncul seperti ini. Kemudian dari dua gambar ini, yang satu kita berikan ALT, yang kedua misalnya kita berikan title. Kita berikan atribut title. Title sama dengan logo SMK N1 Bulukerto, misalnya seperti ini. Jadi di gambar yang kedua nanti akan ada titlenya, yaitu logo SMK N1 Bulukerto.
Kita save. Nah, apa yang terjadi kira-kira kita cek. Nah, ketika kita mengarahkan kursor ke gambar yang bawah yang sudah kita berikan title, maka akan muncul tulisan atau teks logo SMKN 1 Bulukerto seperti ini. Oke. Yang kedua, kita akan mencoba gambar yang pertama ini akan berubah menjadi sebuah link yang mana nanti akan kita arahkan ke sebuah halaman web tertentu. Caranya bagaimana? Kita tuliskan di sini di bawah body ahref sama dengan URL-nya kita tuliskan http kemudian petik 2 double slash, misalnya akan saya arahkan ke halaman web bkk.smkn1 bulukerto.sch.id .id seperti ini ya, petik tutup kurung. Nah, seharusnya ini sudah berubah menjadi link. Jangan lupa kita tutup /a. Ini artinya gambar yang pertama, yang atas, ketika diawet oleh tag A, maka dia akan berubah menjadi sebuah link yang mana akan mengarahkan ke sebuah halaman web, yaitu alamatnya ini http bkk.smkn1bulukerto.sch.id. Kita cek sekarang. Cek. Nah, perhatikan di gambar yang atas yang pertama ini, ketika kursornya saya arahkan ke gambar, ini berubah menjadi jari. Artinya gambar ini sudah menjadi link. Lihat bedanya. Gambar yang bawah kursor biasa, yang atas jari. Kita klik gambar yang atas. Nah, kita sudah dibawa ke halaman web bkk smkn1bulukerto.sch.id. Seperti itu. Kita lanjutkan. Setelah gambar muncul dengan atribut alt, atribut title, yang selanjutnya kita munculkan file musik, yang mana filenya sudah kita siapkan tadi ya. Kita kasih PR agar nanti muncul di bawahnya. Kemudian H2, heading 2 maksudnya, misalnya musik /H2 seperti ini. Kemudian untuk memunculkan audio atau MP3, maka kita tuliskan tag yaitu audio. Nah, audio, kemudian src sama dengan, kita cek tadi namanya apa ya. Nah, musik extensionnya MP3. musik.mp3 seperti ini. Kemudian kita tutup /audio. Nah, sudah. Kita simpan, di save. Kemudian kita preview. Nah, sudah muncul ya musiknya ya. Cuma kok tidak ada atau belum muncul ini, belum terlihat audionya. Nah, ini ternyata ada yang kurang, yaitu bagian controls. Kita cantumkan controls. Nah, seperti ini. Kita save kembali. Kita save. Belum muncul. Kita cek kembali audio src, musik mp3, controls, audio. Tutupnya kurang ternyata. Nah, seperti ini. Save. Nah, sudah muncul ya. Kita cek sekarang apakah ini sudah berfungsi, sudah muncul suaranya.
Oke, musik sudah berfungsi semestinya ya, sudah ada terdengar suaranya. Kita lanjutkan. Nah, setelah gambar, kemudian audio, selanjutnya kita akan munculkan yaitu video. Oke. Kita berikan tag BR lagi, BR agar nanti muncul di bawahnya. Kita berikan heading 2 lagi, H2 ya, video slash H2 seperti ini ya, video. Nah, kemudian kita tuliskan tagnya video, kita berikan ruang lebar widthnya misalnya 500. Ini untuk mengatur memunculkan kelebaran video kita nanti. Kemudian controls, jangan lupa ya, controls. Kemudian source src, enter, sama dengan, nah ini nama video kita yang sudah kita siapkan tadi, profile.mp4. ya ini harus dicantumkan ekstensinya. Kemudian typenya sama dengan video slash mp4 seperti ini, kemudian tutup kurung. Nah, terakhir karena ada tag video, ada tag slash video. Kita simpan, kemudian kita coba view. Nah ini sudah muncul. Tapi perlu kita cek apakah video ini sudah bisa kita tampilkan. Kita cek ya. Kecamatan Pulukerto adalah kecamatan yang berjarak 50 km dari ibu kota Kabupaten Wonogiri ke arah timur. Memiliki suasana. Oke, sepertinya sudah tampil ya videonya. Nah, gambar muncul atau tampil, musik sudah muncul dan terdengar tadi, videonya pun sama. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat agar dokumen ini atau gambar, audio dan video ini lebih rapi. Kita kemas dalam sebuah tabel. Caranya bagaimana? Yaitu kita gunakan tag tabel. Kita akan melakukan perubahan setelah tag body. Bawahnya tabel ya, enter. Kemudian misalnya tabel border agar nanti terlihat ketebalan tabel yang kita buat sama dengan 1 misalnya. 1, kita buat perataan len sama dengan center seperti ini. Center, tutup. Kemudian kita buat tr atau tabel row slash tr slash tabel seperti ini. Nah, ini adalah tag tabel ya. Ini kita pisahkan dulu, kita kasih spasi. Dan nanti elemen-elemen ini akan kita masukkan ke dalam tag tabel. TR ini adalah sebuah baris. Jadi dalam baris pertama kita berikan TD. Kemudian di kolom yang pertama kita masukkan ini teman-teman. Nah, sablok nih ya. Artinya saya ingin membuat nanti gambar yang pertama lengkap dengan linknya ini pindah ke baris pertama, kolom yang pertama. Ctrl X, saya paste di sini, /td. Ya, sudah muncul ya.
Kita coba lihat dulu ya seperti apa perubahannya. Nah ini ya, seperti ini. Sementara kita baru buat satu tabel, satu baris tadi. Kemudian kita buat yang kedua. Masih di baris yang pertama, TD slash TD. Nah, nanti gambar yang kedua ini kita masukkan di TD yang kedua. Artinya nanti gambar yang kedua akan muncul di baris yang pertama, kolom yang kedua. Oh, belum muncul ya? Sebentar kita cek lagi apakah ada yang salah. Kita cek dulu. Ternyata ini belum ada TD-nya tadi ya. Seperti ini. TD. Nah, TD-nya di depan IMG ya teman-teman ya. Ini aja biar lebih jelas. Nah, ini BR-nya sekarang kita cut saja. Karena kita sudah menggunakan tabel, maka BR-nya tidak lagi kita pakai. Ini baris pertama, kolom pertama, ini kolom kedua. Kita cek, save dulu. Nah, udah muncul ya, seperti ini. Udah muncul. Kemudian kita perlu membuat baris yang kedua. Baris yang kedua konsepnya sama, satu baris dua kolom. Artinya nanti kita membuat satu TR lagi, TR slash TR. Nah, kemudian baris yang kedua ini kita buat TD slash TD. Nah, tinggal kita pindahkan ya, mulai dari H2 ini sampai BR. Kita Ctrl X, kita pindahkan sini, Ctrl V. Karena kita menggunakan tabel, maka BR kita cut saja seperti ini. Kemudian setelah slash TD, kita buat TD lagi untuk membuat kolom yang kedua, TD slash TD. Nah, seperti ini. Lalu video ini kita cut, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita cek. Nah, udah muncul ya. Sekarang semua objek sudah berada di dalam sebuah tabel. Namun sepertinya ini kurang menarik karena gambarnya ini masih berada di sebelah kiri. Agar tampil di sebelah tengah, maka perlu kita tambahkan atribut align ya. Tulisannya aligned. Di mana kita menuliskannya? Atribut align kita tuliskan di depan IMG. Kita perlu membuat sebuah tag div align sama dengan center seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian tutup. Nah, tutup. Nah, setelah sini kita tutup juga div-nya slash div. Nah, seperti ini, slash div. Ada tag div, ada slash div. Kita lihat. Nah, gambar yang pertama sudah berada di sebelah tengah. Sebelah tengah ya. Selanjutnya untuk mengatur gambar yang kedua atau gambar yang kolom kedua pun sama pengaturannya. Kita perlu membuat tag div kembali sebelum gambar ya, di sini div, kemudian align sama dengan center seperti ini. Nah, tutup, simpan. Oh ya, tadi kita belum mencantumkan slashnya ya. Tutup slash div
seperti ini. Simpan, kita cek. Oke, gambar yang kedua juga sudah berada di tengah. Sekarang kita akan mengatur teks baik musik maupun video agar kedua teks ini muncul di tengah. Kita cek. Nah, dua. Align sama dengan center, sama ya, sama. Nah, kita cek kembali. Nah, musik atau teks musik sudah berada di tengah. Sekarang tinggal yang video, langkahnya sama. Di heading 2 nya kita tambahkan atribut align. Align enter sama dengan center. Ctrl S atau simpan, preview kembali. Nah, ini ya. Semua objek sudah berada di tengah. Gambar 1, gambar 2, musik dan video. Sekarang kita cek lagi apakah file MP3 ataupun file video berfungsi sebagaimana mestinya. Kita cek. Oke, masih terdengar ya tadi audionya ya. Sekarang kita cek yang videonya. Oke, videonya pun masih terdengar ya, masih terlihat dan terdengar juga ya. Artinya ini tampil dengan sempurna. Nah, teman-teman nanti bisa mengkreasikan untuk memunculkan gambar, misalnya menghendaki di tabel yang pertama ini di baris yang pertama, kolom pertama misalnya akan diberikan background warna hijau atau yang lain. Silahkan nanti bisa digunakan untuk berkreasi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nah, teman-teman sudah jadi semuanya ya. Kita lihat dulu script semuanya seperti ini ya. Nah, script semuanya seperti ini. Kita rapikan. Nah, kita simpan. Tidak banyak sebenarnya, scriptnya tidak banyak. Kemudian nanti teman-teman ketika akan mencoba ini, teman-teman tidak perlu menggunakan sampipi atau disimpan di folder htdoc, kecuali teman-teman nanti akan mencoba belajar di PHP ya. Untuk belajar HTML nanti file ini bisa disimpan di folder manapun atau drive manapun ya, tidak perlu di C sampipi htdoc. Nah, sekedar untuk mengingatkan, nanti kalau teman-teman menghendaki belajar atau menyimpan di sampipi htdoc, teman-teman harus mengaktifkan sampipinya seperti ini ya, sampai berwarna hijau seperti ini ya. Ini harus diaktifkan. Nah, gitu ya, karena ke depan kita akan membuat tutorial PHP yang mana PHP adalah bahasa server side scripting. Artinya PHP harus berjalan bersama dengan server. Dalam hal ini Apache adalah servernya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, karena HTML bukan bahasa server side scripting, maka tidak perlu ada server yang mendampinginya. Seperti itu. Nah, cukup mudah bukan? Dan simple. Dan ini kita gunakan tak-tak yang sederhana dan saya kira mudah untuk dipelajari. Terima kasih. Baik, itu tadi video tentang cara menambahkan gambar dan atribut-atributnya. Kalau ada yang kurang pas, ada yang kurang tepat, salah mungkin, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.